Rahim qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulubihi wa amatana bi asrarihi bidaraini amin ya rabbal. Masih meneruskan yang kemarin Pak ya. Orang beribadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Lah orang beribadah itu ada Islam, ibadah secara Islam, lalu secara iman, lalu secara hakikat atau ihsan. Kita bisa mengamalkan Islam, syaratnya pertama harus taubat. Taubat itu harus menyesal atas perbuatan jelek dan menyesal karena tidak berbuat baik. Berarti kita harus punya ilmu mana yang jelek, mana yang baik. Setelah kita bertobat, maka kita harus bertakwa, Pak. Harus bertakwa, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan dan melakukan perintah Allah itu karena Allah. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nunnya dibaca kasar Pak. Iya. Kan enggak dibaca fathah kan. Makanya orang ahli nahwu ahli balaghah itu tetap membacanya ila liya'buduni karena itu buang ya mutakalim. Karena ya-nya dibuang maka dipindah dari harokat kasroh. Jadi kita hidup di muka bumi ini itu hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk diri Anda sendiri. Bukan untuk diri Anda sendiri. Maka kalau untuk diri Anda sendiri, saya tidak mau sholat kecuali dengan cara NU. Berarti sampean ibadah bukan karena Allah, karena NU. Yang Muhammadiyah begitu. Pada NU Muhammadiyah itu beribadah ya karena Allah. Paham Pak? Adanya perbedaan NU Muhammadiyah, adanya itu gak karena Allah Pak. Ya kan masih yang penting dia beribadah. Makanya di situ kalau orang yang ahli balaghah tidak mau membaca ila liya'budun, Pak. Tetap ila liya'buduni. Ya gara-gara membacanya manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Ya betul beribadah. Beribadahnya karena Allah apa karena dirinya sendiri? Karena Allah apa karena dirinya sendiri? Kalau dia hanya mau dengan NU, tidak mau dengan Muhammadiyah, berarti dia masih hanya dirinya bukan karena Allah. Bisa dimengerti ya, wes. Nah, yang nomor 3, setelah kita tahu perbuatan kejelekan kita, setelah kita tahu kekurangan kebaikan kita menginjak takwa. Lah takwa itulah menginjak ke nafsu lawamah. Lah takwa, setelah kita bertakwa baru kita istiqomah bertakwa itu Islamnya sempurna. Cara wong nandur tandurannya itu sudah berhasil apa belum? Ya belum, masih teori menanam. Keberhasilannya itu ada maka ada imanan waktu saban Pak. Nah, setelah itu kita sudah Islamnya sempurna, tobat. Ini gak tobat masa kita mau Pak ya? Kita tidak akan meninggalkan maksiat kalau kita tidak tahu kalau itu masih. Jadi ada hubungannya istiqomah. Baru kita menginjak ibadah kepada Allah imanan. Karena apa? Islam, iman, ihsan. Lah iman itu kita beribadahnya yang tadi diterangkan 3 tadi itu, tobat, takwa, istiqomah dengan iman ikhlas. Ikhlas itu enggak kilingan, Pak. Ikhlas enggak kilingan, tidak ikhlas kok. Lah masih diingat-ingat namanya belum. Seperti gini Pak, orang yang masih mengakui itu namanya belum ikhlas, belum iman Pak. Coba dilihat pengurus masjid tengkar, padahal masing-masing pengurusnya sudah bertakwa, sudah berbuat kan Pak. Tapi mengapa masih menghujat pengurus yang lain? Karena dia masih Islam, masih syariat, tapi tidak toreko, tidak iman. Kalau iman ikhlas juga ya gilingan. Paham Mbak? Kita katanya saya itu berjuang
di masjid Asyajadah jadi pengurus takmir masjid lillahi ta'ala. Mana butiknya? Kita bisa lillahi ta'ala itu harus ikhlas. Lek ikhlas yang lillahi ta'ala hanya cangkemnya apa cangkem itu? Hanya mulutnya aja, hanya lesannya yang lillahi ta'ala. Karena apa? Iman itu di dalam hati. Kalau Islam penggerakan anggota badan. Buktinya kalau Islam sampean, syariat sampean itu didasari dengan iman, maka di situ kita pertama ikhlas. Kalau orang itu kalau ikhlas ya nggak merasa. Orang yang menetapkan sesuatu yang ada pada dirinya sebenarnya dia itu tidak punya, Pak. Paham? Lupa dengan alhamdulillah. Segalanya kan miliknya Allah, Pak. Masa kok masih mengakui? Seperti contoh begini, Pak. Terusannya nanti terlalu meloncat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita ikhlas itu apa, Pak? Mengamalkan suatu amalan, meninggalkan amalan yang amalan ini bisa merusak amalan yang pertama. Itu namanya ikhlas. Apa? Termasuk yang merusak itu adalah sum'ah, ingin terkenal, ingin punya nama, ingin diakui. Lah sampai jadi pengurus masjid ingin diakui, berarti sampean belum ikhlas, maka amalmu akan rusak, enggak dapat apa-apa. Termasuk innal insana lafi khusrin, orang yang rugi. Makanya di situ ilal ladina amanu kan gitu, Pak. Iman. Tapi kita kan jarang menerangkan, mari kita beriman kepada Allah. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah kalau kita tidak tahu sifatnya Allah, kita tidak tahu af'al pekerjaannya Allah. Yang kita tahu hanya iman kepada Allah. Coba Pak Wahyu ini kan SPDI, Pak ya. SPDI. Iman kepada Allah pasti yang wujud iman dengan wujudnya Allah itu aja kan. Gitu. Maka banyak pengakuan itu karena gak ikhlas, Pak. Dia lupa dengan iman dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa khalaqakum wa mata malun. Allah itu menciptakan Anda dan menciptakan apa yang akan Anda kerjakan dan apa yang sedang Anda Entah seorang masih mengakui perbuatannya sendiri itu karena diri saya, berarti dia iman dengan wujudnya Allah tapi tidak iman dengan pekerjaannya Allah. Pekerjaannya tercantum dalam Al-Quran, berarti dia tidak beriman dengan Al-Quran. Hanya beriman dengan wujudnya Al-Quran, tapi dia tidak beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Sampai sakit kepala, dikasih tahu obatnya bodrek, percaya tapi nggak diminum, apakah bisa sembuh? Lah sama, Pak. Lah kita beriman dengan Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Kadang kita mengamalkan Al-Quran tidak tahu ini amalan pada waktu apa, ini buyar, Pak. Tahu sampai obat bodrek itu adalah obat sakit kepala. Anak yang sakit, anaknya sampai umur 2 tahun dikasih bodrek, seperti Anda melakukan minum bodrek semaput, paham, Pak? Lah orang belum beramal, orang itu belum Islamnya belum sempurna, diantem keimanan buyar, Pak. Coba di sini bangun masjid dulu itu. Orang kalau menyumbang masjid beramal tidak ikhlas, tidak diterima, tidak ada gunanya. Kira-kira jadi nggak masjid ini, Pak? Nggak jadi. Padahal kan benar yang saya sampaikan itu. Tapi letaknya, paham, Pak? Iman, ikhlas. Pertama ikhlas, itu setelah bersyariat, Pak. Setelah kita mengeluarkan uang, sedekah, maka kita ikhlas. Jangan belum mengeluarkan langsung dibilang suruh ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak jadi apa-apa, nggak jadi ngamal. Itu namanya memberikan konsep salah pada tempat. Al-Quran itu benar. Yang nggak benar itu orang yang membawa konsep tidak sesuai dengan keadaan. Dia lupa dengan kaidah al-ahkam ad-diniyah innamatubna li aksaril aglab. Al-Quran itu konun undang-undang sesuaikan dengan keadaan. Kamu harus begini. Makanya adalah lafaz la ikraha fid dini qad tabayyana rusdu. Kita tidak boleh memaksa orang kamu harus seperti saya, enggak ada, Pak. Enggak ada banyak qad tabayyana rusdu. Islam itu sudah jelas aturannya. Kita kan enggak, Pak. Kita itu orang bodoh lah, baru dasar. Kayak orang nanam tanaman. Saya tadi itu nengok di Sungai Ringin. Saya pikir, Pak, iya, orang nanam tanaman itu seperti orang menanam amal untuk akhirat, Pak. Ketika masih pertama itu pupuk kimia, kompos,
itu perlu Pak, urea perlu. Tapi kalau sudah berbuah, pupuk urea terus, gogrok yang nggak bisa panen Pak, nggak bisa panen. Padahal tuh pertumbuhannya tapi buahnya salah meletakkan. Masih kecil dikasih NPK bagus, tapi hidupnya nggak bisa lancar. Kenapa? NPK untuk mempertahankan buah kan ngono. Lah orang masih syariatnya belum kuat, Islamnya belum tahu, disuruh kasih pelajaran iman. Ya apanya yang diimani Pak? Paham Pak? Makanya Imam Bukhari mengatakan iman itu pekerjaan. Kalau pekerjaannya nggak ada, mana yang diimani? Sekarang itu yang banyak rusaknya di Indonesia, yang membawa tidak sesuai, tidak tahu apa, gak adaptasi apa ngarane Pak. Kalau bahasa Arabnya itu muktadokal, gak bisa menyesuaikan. Cara dokter itu gak bisa ngekir dulu, yang penting diobati. Ini tuh kesehatan, semua itu kesehatan. Tapi kalau gak dikir, ya Ustaz gendeng, dokter gendeng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mengerti Pak ya? Lalu kalau sudah ikhlas, baru kita sidik bersungguh-sungguh, tenanan Pak. Lega bersungguh-sungguh mana? Ya, ikhlas kok gak bersungguh-sungguh. Pisan tok wis namanya juga membuahkan Pak. Terus nomor 3 tumakni. Nah, jadi apapun yang kita lakukan hidup di dunia itu ibadah, kita harus merasakan nikmat Pak. Lek kita belum merasakan nikmat, ya gimana tani gak nikmat, dagang gak merasakan nikmat, kerja jadi PNS gak nikmat, ya susah. Untungnya Allah masih mempunyai sifat Rahman. Walaupun umatku, hambaku ki gelem ora gelem tetep takai rahmat. Kayak pemerintah saiki go Pak, sing menghujat PNS, sing menghujat pemerintah, ya digaji Pak. Ya Pak Wayu, sing ngelok-ngelokne pemerintah PNS ya digaji ya, apa dipotong gajine Pak? Wapi pemerintah saiki ku Pak, sing ngelok-ngelokne sing dibayar Pak. Ngono. Apa sing gak tahu diriku sing ngelok-ngelokne kira-kira ya. Ya. Iku yang hadisnya ono Pak. Hadisnya takholaku bi akhlaqillah. Ngono Pak. Berbakartilah kamu, berbuatlah seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Tapi kita harus paham, Allah itu mempunyai Asmaul Husna 99. Allah punya nafat namanya An-Nafi, yang selalu memberi manfaat. Manfaat itu berbeda Pak. Lihat keadaannya. Orang bodoh itu manfaatnya mengakui kebodohannya lalu mau menuntut itu namanya orang bodoh yang bermanfaat. Orang alim juga sama Pak, punya ilmu, manfaatnya ya mau menuangkan jangan salah letak. Saya ingin jadi orang yang bermanfaat, orang bodoh lah kok mulang ngajar menyampaikan buyar. Orang bodoh manfaatnya itu datang ke tempat pengajian, mendengarkan. Yang alim manfaatnya menyampaikan. Lah sing alim ngrungokne, terus sing goblok ceramah, ya bertentangan, kok gak padha Pak. Gak ada reaksi. Alasannya dengan pemerataan ngono Pak nggih. Karena saya di sini tuh ikut DMI, ikut IB, ikut sama. Alasannya bagus Pak. Alasannya seperti ayat lagi, ada ayat berbunyi, walau sa'a rabbuka la ja'alan nasa umatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina ila man rahima rabbuk. Andai kata Allah menghendaki, maka sungguh Allah akan menciptakan manusia itu jadi satu Pak, gak terpecah belah. Sekarang ada orang mendirikan organisasi, mendirikan partai atau kegiatan dengan tujuan aku ini membuat untuk mempersatukan umat. Coba makin banyak organisasi, umat apa makin bersatu Pak? Makin bersatu apa enggak Pak? Dulu itu cuma NU Muhammadiyah geger ya, NU Muhammadiyah. Ketekanan wong salafi. Apa bisinya? Untuk mempersatukan Loh, itu namanya pengakuan toh Pak. Ketekanan HTI untuk mempersatukan mempersatukan bank, tapi nyatanya membelah belah. Ono FPI untuk mempersatukan tapi malah kelompok-kelompok Pak. Bagaimana dia itu mempersatukan umat, wong dirinya sendiri gak bisa bersama. Saya pun pengurus Pak, pengurus NU. Kadang saya itu malu dengan jadi pengurus itu.
Kalau gembor-gembor di media massa itu untuk mempersatukan umat, tapi pengurus NU-nya sendiri enggak rukun. Saya itu malu iki sing mlebu iki cangkeme apa-apa kalau ada izin wae. Itu. Ngono diomong ya aku sudah benar, Pak. Benar dalam kaidah ilmu tasawuf. Orang yang sudah memutuskan kebaikan pada dirinya, sebenarnya dia tidak punya kebaikan. Itu barang siapa yang memutuskan saya yang benar, maka dia sebenarnya belum punya kebenaran. Orang yang benar itu adalah orang yang mau menerima kebenaran dari orang lain itu, Pak. Untuk yang benar. Kenapa? Kebenaran itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ikhlas apa Pak? Lalu sidik, lalu tumaknina. Itu tumaknina itu hanya menghasilkan buah, Pak. Menghasilkan amal kita. Tapi amal ini sampai besok di akhirat apa enggak, Pak? Itu makanya ada hakikat, ada ihsan. Ihsan itu apa? Pertama muraqabah. Kita bekerja mengamalkan syariat yang tadi itu saya terangkan, yang didasari dengan iman, ikhlas, sidik, bersungguh-sungguh dan tumaknina asik, itu harus muraqabah. Bagaimana kita berusaha bisa menghadap Allah, bagaimana amal ini bisa mengantarkan kita kepada Allah. Ngono Pak ya. Saya sampai ngelancar amal pekerjaan enggak lah, Pak? Itu Pak. Tapi kalau sampai enggak muraqabah berusaha amal ini untuk mendekatkan kita kepada Allah, bagaimana kita bisa berhadapan dengan Allah? Kalau kita sudah berusaha amal ini bisa membawa kita muraqabah dekat kepada Allah, maka kita akan musyahadah. Tahu musyahadah? Kita merasa berhadapan dengan Allah. Maka apapun tidak ada, Pak. Kalau kita sudah ada yang di situ Allah, maka selain tidak ada, Pak. Ketenaran tidak ada. Wong wis rabbil alamin. Manusia itu hanya melakukan aturan yang aturan sudah dibuat oleh Allah, tercantum dalam Rabbil alamin, Pak. Rabbil alamin. Nanti kalau sudah itu alhamdulillah, masih panjang alhamdulillah itu banyak isinya terus. Lalu kalau kita sudah musyahadah merasa hidup kita selalu di hadapan Allah, makanya apa? Sholat itu kok takbiratul ihramnya pakai Allahu Akbar, Pak? Kok Allahu Akbar? Kenapa? Merasa Allah itu yang besar, kita kecil. Allah besar, mampu, maha. Kita tidak ada apa-apanya, maka kita menghadap Allahu Akbar. Merasa kita yang kecil. Oh, cukup Allahu Akbar. Belum merasa Allah ada, kok sudah dikatakan Allah maha besar. Paham, Pak? Makanya rata-rata orang yang ngalim-ngalim, gak orang yang busuk-busuk, wong saiki, Pak. Itu kalau soal mesti diam dulu, Pak. Menghadapkan rohnya itu hadapan kepada Allah, Allah besar. Maka ketika sudah Allahu Akbar, maka dalam Allahu Akbar mengakui lillahi ta'ala, Pak. Itu kalau pakai perasaan. Kalau yang enggak pakai perasaan, ya udah, ujuk bareng ngono ya, Pak. Malah ada gak perlu niat juga. Coba pengajian MTA itu, Pak. Sampai ngaji jangan ini toh, Pak. Semua dipelajari, Pak. Tapi sampai harus punya keyakinan. Harus punya keyakinan sendiri. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kenapa? Keadaan dia dengan keadaan kita tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, Pak. La ja'alan nasa umatan wahidah. Jadi Allah itu, Pak, lek dhewe pakai program kalau gini ndak beni kono nyanyi Gusti Allah, Pak. Saiki sombong-sombong wong kuwi. Arep nyanyi Gusti Allah gitu. Wah, mempersatukan umat jere weh. Mulai ada Allah keharap itu loh, Pak. Mau Allah bersatu, Pak. Tapi mengapa Allah tidak menciptakan manusia bersatu? Biar tahu mana manusia yang beriman, mana manusia yang tidak mana manusia yang berislam dan mana manusia yang tidak lelek iman tok gak di iki apik apa jare Gusti Allah dadine Jabariyah. Islam tok gak diimani jadinya Qadariyah. Aliran keras radikalisme itu rata-rata orang yang mempelajari Islam, Pak, tapi dia tidak mempelajari keimanan, maka jadinya radikal keras, Pak. Iki mau kan memang semua ada, Pak. Contohnya ini ayatnya sama-sama dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa kanu yatakuna laumul busra fil hayati dunya wa fil orang yang mau beriman dan bertakwa secara syariat Al-Quran, maka dia akan diberi kebahagiaan dunia dan
akhirat. Berarti kalau Anda ingin bahagia, Anda harus beramal soleh, beriman kan gitu Pak. Itu namanya qadariyah, ngambilnya dalam Al-Quran, tapi dia tidak mengatakan hadis lain. Padahal Allah Bismillahirrahmanirrahim, doa Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu yang maha mampu, maha rahmat tanpa pandang bulu. Buktinya banyak orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, hidupnya juga paham Pak? Ar-Rahmannya dalam Al-Quran. Maka karena kalau kita hanya mempelajari Islam tanpa mempelajari keimanan, apalagi ihsan, maka radikal yang ada pada diri ini sebenarnya nyala-nyalane wong, sehingga nyalane Al-Quran. Sebenarnya dia itu tidak menyalahkan dengan Al-Quran, dengan egonya sendiri memakai Al-Quran. Orang sampai ini digawe Al-Quran. Ini bukan saya, kamu yang kurang paham menerapkan Al-Quran. Enak Pak. Sing rana iki kula sampean kabeh sing gak ngerti. Dipelopot wong ngono ngandel wae. Termasuk yang menentang, gak menentang, sing jare ngolok-ngolok panjenengan kula. Ya alhamdulillah, gak ono sing bantah. Mau membantah tak kaya kitabe, gak wani. Ketua MUI bantah kula sedone kitabe. Ya ora wani, maca ra iso ngene. Mene Kementerian Agama, Pak Nur Yasa bantah, tak kayaknya kitabe. Ini kitab mutabaroh diakui dunia. Kitab yang saya baca itu adalah kitab mutabaroh yang diakui oleh dunia Pak. Ya meneng ae. Ya ngrungokne ae yo. Mulane kan sing nyalahne wedi. Ada kula kadang nerangne ya salah. Sing seneng sapa? Setane. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazaluna mukhtalifina, kata Allah, manusia itu tidak akan berhenti berpecah belah. Ilaman rohima rabbuka, kecuali orang yang telah mendapat sifat rahimnya Allah. Ngono Pak. Golek wong apik kabeh lah, setan apa kerjane? Golek wong apik kabeh lha apa Gusti Allah gunane gawe neraka? Paham Pak? Nggih. Lek wong apik kabeh beriman semua, lah gak ono gunane Allah apa? Gawe neraka padahal alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis sama ya robbana ma khalaqta hadza batilah gitu Pak. Enak kok sing gak enak kalau kula sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Sakwise sesudah kita itu mengamalkan syariat, mengamalkan Islam 3 tadi, mengamalkan keimanan 3 tadi, lalu mengamalkan ihsan, muraqabah, musyahadah, baru kita makrifat, ngerti kepada Allah. Lek wis kita itu tidak akan paham kepada Allah kalau kita belum musyahadah Pak. Sampai tidak tahu diri saya, sifat saya, keadaan saya, kalau sampai belum bersanding, berkumpul dengan saya, paham Pak? Lek sampai nggak kenal akan makrifat kepada Allah, sampai belum musyahadah, belum berkumpul dengan Allah. Kita tidak bisa Pak kepada Allah, roh kita itu loh Pak. Andai kata dunia isinya ini Pak, ini tidak akan muat untuk tempatnya Allah. Tapi hatinya orang yang mukmin mampu ditempati oleh Allah. Hati, di dalam hati ada lubang kecil, di lubang kecil itu ada tempatnya roh. Jika roh itu hidup di dalam diri itu, ada dalam hati itu, maka semua anggota badan akan bergerak. Tapi anggota badan ini akan bergerak, roh tidak akan bisa menggerakkan kecuali dengan nafsu. Nafsu ini dikerjakan atau enggak dikerjakan terserah hati. Pak. Hati ini menyetujui atau tidak menyetujui nafsu, ini tergantung akal. Sampai Arab lungo ngidul mau pergi ke selatan, kan roh pertama Pak digerakkan, ingin anggota badan ini digerakkan untuk pergi ke selatan, namanya nafsu Pak. Lah ini saya ngerjakan tergantung hati ini sampean. Lah hati ini sampean mutusi enggak? Terus hati sampean minta solusi kepada akal. Ojo neng kidul di selatan itu ada bencana, ada COVID-19. Kan enggak jadi, Pak. Berarti roh ini, nafsu ini menyelamatkan roh. Nafsu bisa menyelamatkan roh, itu tergantung hati. Hati
bisa menyelamatkan nafsu itu tergantung pada akal itu bisa menyelamatkan ngasih sulusul hati tergantung apa yang ada di dalam akal ini isinya 3, ilmu, hikmah, dan tafak kaduan sampean gitu syariat atau sih bingung ngomongin Islam gitu sampean gelem nglakoni 5 waktu salate bener wudune bener iku lho wis apik Islame cocok karo dawuh Gusti Allah inna sholata tanha 'anil fahsai wal mungkar wong itu lek wis apik salate kelakuane apik lho kelakuane sik elek masih salat Islame durung sempurna apa maneh iman sampean salate bener kusuk ngene tapi durung ikhlas tapi durung merasakan tumani tapi durung tenanan ya gak bisa membuahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim alon-alon ya Pak ya kala ngendika sapa badul muhaqqiqin sebagainya orang yang sudah menyatakan apa menyatakan kenyataan apa sudah mendapatkan kenyataan tapi ya Pak muhaqqiqin wis nyatakne apa bahasa Indonesia sebagian orang sudah menyatakan lah ngomong ya jangan sudah nyatakne ngono apa bahasa Indonesia Pak ya semono ki wis nyatakne ngene gawe dhewe bahasa Indonesia Bismillahirrahmanirrahim man utai sapane wong lamun iku balago wis tumeka sapa wong ila haqiqatil islami maring hakikate apa Pak hakikate Islam tobat takwa istiqomah lam yakdir maka tidak akan mampu sapa wong mau ayah tero nyeto kendu teledor sapa wong al amala anil amali sangka ngamal itu Pak orang itu kalau Islamnya sudah sempurna maka dia katakan kendor amalnya Pak ana wong kok amalnya kendor karena dia tuh belum betul-betul Islam dia sudah tobat sudah takwa tapi gak istiqomah ngono wae paham jadi orang yang betul-betul Islam itu tidak akan kendor amalnya karena apa Islam itu adalah amal pekerjaan anggota badan bahasa Arabe al jawareh atau amalul jawareh miratul qalbi gerakan anggota badan ini cermin hati Pak wal qalbu miratul roh hati itu cerminnya roh itu yang akan menghadap wong lek rohe elek atine elek lek atine elek kelakuane elek aduh sing roh sampean dhewe Pak wong liya gak roh Pak lek sampean ngomong sapi sampean berarti durung api orang yang menetapkan kebaikan pada dirinya sendiri sebenarnya dia belum punya kebaikan karena apa orang yang punya kebaikan itu tidak merasa baik dia masih kurang maka dia selalu berbuat baik lek wis ya sudah wong wis rumangsa sugih ya mau megawe Pak contohnya kayak kula aku wis rumangsa sugih disugihne karo Gusti ya malas megawe Pak Bismillahirrahmanirrahim wa man lam tasabane wong lamun iku balagho sudah sampai sapa wong ila haqiqatil imani pada hakikatnya iman lam yakdir maka dia tidak mampu sapa wong ilal amali ayal tafita agar supaya menoleh sapa man ilal amali kepada ngamal bisiwahi kelawan tanpa oleh pitulungi liyane gelepak jadi orang itu kalau sudah sampai iman Pak hakikat iman apa Pak ikhlas sidik lalu nina maka orang itu tidak akan melihat apapun yang dikerjakan itu dari orang lain itu memang dari Allah yaitu alhamdulillah semua miliknya Allah Pak wong sampai nek mari salat bacanya apa Allahumma antasa ya Allah Anda engkau adalah zat yang memberi wa mikasa dan dari engkau pula keluar keselamatan bukan dari apa Satgas apa Kartu 19 wa ilaika yaudu dan hanya kepadamu yaudu akan kembali apa asalamu keselamatan ngono buah kas
ono Covid bingung ketara, Pak. Gara-gara Covid-19 itu lihat mana orang yang Islam, mana orang yang beriman, mana orang yang Islam. Ini paling-paling sing ono yo Islam tok, Pak. Ya, perdebatan di Indonesia ini hanya berdasarkan Islam, tidak berdasarkan keimanan. Makanya orang yang hanya berdasarkan syariat itu radikal keras, Pak. Coba yang mencaci maki pemerintah, yang mengolok-olok pemerintah, ya secara Islam, Pak. Ya kok ngono, gak padha kok ya beda. Ngono, wong kesehatan Covid-19 pemerintah itu lewat Kementerian Kesehatan, yang mengkritik lewat Kementerian Agama. Lalu dari mana? Dari Alia, MTS, Alia, terus SPDI, SAG, MPDI, MA, kan gitu Pak ya. Ya geger gak podo ya. Padahal itu Pak, SPDI itu hadisnya apa dalam dulu pelajarannya Pak? Bulughul Maram. Bulughul Maram kalau tempat saya, pondok saya itu Pak, kelas 5 ibtidak Pak. Jadi SPDI itu sama dengan kelas 5 ibtidak di Pondok Pesantren Salam, Pak. Sama, tapi yo berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya makanya gini saya bilang kepada santri-santri itu, kalau kau ingin jadi ngalim, pinter agama, pondoklah di Pondok Pesantren Salam. Tapi lek kowe kepikir pinter ngomong, mondok sekolah sing ana titele, pinter ngomong, Pak. Ngomong 5 ya diomong nih di 5 Pak. Sehingga sing diomong nih barang ora gelem itu diomong nih 5 ae Pak ya. Kan banyak khotib-khotib itu Pak ya, yang jamaahnya itu tidak mau mendengarkan sampai turu-turu. Ya diwaca ae. Lah memang isane kuwi Pak. Tapi lek sing khotib pinter, lihat keadaan. Oh ini tidak masuk orang-orang ini yang dibutuhkan sakit kepala kok ngasihnya kesehatan flu. Ya apik to Pak nggih. Misagrip iku apik Pak nggih. Obat flu, tapi wonge padha umpet kabeh. Apik, ya. Kabeh demi kesehatan, demi agama. Kuwi jenenge khotib yang tidak bisa memprediksi hati jamaah. Mengapa dia tidak bisa memprediksi hati jamaah? Karena dia belum ihsan. Orang itu kalau sudah ihsan, maka rohnya itu akan menyambung kepada roh. Sampai kayak kalau ngaji gini sampean kayak gini yo. Ngaji gini kan atine sampean lho. Pikiran sampean enggak masuk belas aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Paham Pak ya? Orang itu kalau sudah Islam, sudah ikhlas, sidik, sudah tumanina alias iman hakikat, maka dia tidak akan melihat amal itu dari dirinya sendiri. Alhamdulillah, semua itu miliknya Allah. Wa man lantes sapane wong lamun iku balago wis tumeka sapa wong ila hakikatil ihsani mari hakikate ihsan apa Pak muraqabah musyahadah makrifat lam yakdir maka dia tidak mampu sapa wong ayal tabeda agar supaya dia melihat menoleh sapa wong ila ahadin pada salah satu siwallahi selain yang dilihat mung Gusti Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus fa khayyina rabbana bis wa adkhilna jannata daros salam. Apa urutannya? Pertama yo astagfirullahaladzim la ilaha wal khalil qayyum wa atubu ya tobat Islam. Lagi la ilaha wahdahu la syari lahul mulku wa lahul ham yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Berarti dia sudah iman. Ojo ngapus awake dhewe. La ilaha wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu sama sekali. Tapi atine sik gak percaya anane kekuasaane Gusti Allah. Sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka ono. Si ono nang cakeme tok nggih. Kenyataane hidupane ya gak ono kan ngono. Padha, Pak. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku. Semua itu miliknya Allah, kita juga miliknya Allah. Ya terserah Allah. Allah kalau mau bikin memiliki pas Pak. Sing gak pas karena sampean. Masa Gusti Allah kongkon mikir, sampean niku robot kongkon mikir sing gawe robot. Ana robot ngatur sing gawe robot. Lha sing gendeng robote mau robot ngawur iku. Wis intaha wala bisab sampeyan aja kakean kok sampeyan mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.